أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah As-Salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddus as-salam." Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Manakala beliau menceritakan, dulu kata beliau, kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu kami mengucapkan salam untuk Allah. Mengucapkan salam untuk Allah dengan lafaz Assalamu ala Allah min ibadihi. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk Allah dari hamba-hambanya. Mendengar ucapan itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memperbaikinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah, fa innallaha huwas salam." Jangan ucapkan salam untuk Allah. Jangan doakan kesalaman untuk Allah, keselamatan. Karena sesungguhnya Allah sang pemberi keselamatan. Jadi Allah tidak butuh doa keselamatan dari hamba-hambanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqulu assalamu ala Allah." Tidak boleh. Karena sesungguhnya Allah lah As-Salam. Dalam hadis yang lain juga menekankan bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam, sebagaimana sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu kemudian beliau membaca zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam dan dari engkaulah as-salam itu. Para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian as-salam? Ada beberapa penafsiran para ulama dalam memaknai kata as-salam ini. Penafsiran yang pertama, as-salam artinya keselamatan. Maksudnya adalah selamatnya zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Ini makna as-salam yang pertama, yaitu selamatnya zat Allah, sifat-sifat Allah dari segala aib dan kekurangan. Begitu juga selamatnya perbuatan-perbuatan Allah
dari segala keburukan, dari segala kezaliman, dari segala perkara-perkara yang tidak ada hikmahnya. Misal, di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Dan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala selamat dari kematian, selamat dari rasa kantuk. Kehidupan Allah selamat dari tidur. Inilah yang dimaksud dengan as-salam, dari sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, maka sifat Allah Maha Kuasa tersebut selamat dari yang menyainginya, dan selamat pula dari yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan as-salam. Misal yang lain, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sifat Allah. Allah memiliki pengetahuan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala selamat dari ketidaktahuan sebelumnya, dan juga selamat dari rasa lupa atau sifat lupa. Inilah yang dimaksud dengan as-salam yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama dari kalimat salam ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesejahteraan, rasa aman kepada makhluk-makhluknya, terhadap makhluk-makhluknya termasuk adalah manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, rasa ketentraman, keselamatan dan kesejahteraan, maka tidak akan ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan membahayakannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan keselamatan kepada bapak fulan, maka andai kata ratusan orang, bahkan ribuan orang berkumpul untuk memberikan bahaya, untuk mencelakakan bapak fulan tersebut, niscaya tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah As-Salam yang telah melindunginya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga kata para ulama, As-Salam maksudnya adalah semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala aib dan kecacatan. Semua ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia, perhatikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, mana dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat kecacatan dan kekurangan. Tidak hanya manusia, lihat perhatikan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kesempurnaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu bentuk nama As-Salam Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang memperindah segala sesuatu dari ciptaannya. Siapa yang memperindah penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dialah Allah As-Salam. Para hadirin jamaah salat Jumat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengetahui makna As-Salam ini, apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Apa pengaruh makna As-Salam, nama Allah Subhanahu wa taala ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bahwa setelah kita mengetahui nama Allah As-Salam ini, hendaknya kita semakin berupaya, bersemangat untuk menggapai keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dan pengaruh yang kedua terhadap kehidupan kita adalah setelah kita mengetahui As-Salam ini, yaitu kita berusaha untuk menjadi kunci, untuk menjadi sumber menebarkan keselamatan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia yang ada di sekitar kita. Tatkala kita mampu menyebarkan keselamatan, menebarkan keselamatan, bahkan kita menjadi sumber kebaikan bagi makhluk-makhluk Allah, termasuk manusia yang ada di sekitar kita, maka ini adalah pengaruh yang luar biasa yang kita dapatkan dari makna As-Salam tadi. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan tentang hakikat muslim yang sesungguhnya. Kata Rasulullah SAW adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, muslim yang sejati adalah muslim yang muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan mulutnya dan gangguan tangannya. Jika kita mampu menghadirkan keselamatan orang lain dan kita tidak mengganggu, mengancam keselamatan orang lain dari diri kita, maka sungguh kita telah mendapatkan pelajaran yang begitu besar dari kalimat assalam tersebut. Pengaruh yang ketiga adalah tatkala kita mengetahui makna assalam ini, mari kita membiasakan diri kita untuk menebarkan salam, karena ini adalah ikonnya umat Islam. Jangan terbiasa kita membiasakan kebiasaan yang mungkin kita dapatkan di tengah-tengah kita. Ketika kita menyapa sama kaum muslimin dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maka ganti sapaan tersebut dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Bukan artinya tidak boleh ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, silahkan. Tapi dahulukan ucapan salam, karena ucapan salam ini adalah doa kita kepada muslim yang lainnya. Assalamualaikum, semoga selamat dan kesejahteraan untukmu. Lalu kita ucapkan selamat pagi, tidak ada masalah. Namun upayakan untuk membiasakan diri ketika kita bertemu dengan muslim yang lainnya, ucapkan salam. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian amalkan sesuatu itu, niscaya kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, sesuatu itu adalah afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maksudnya di tengah-tengah kaum muslimin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan bagi hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.